Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Herianto. Video ini adalah tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pemampu Ibu Kusmawati, SAG, MSI. Materi yang akan dibahas mengenai teori kognitif dalam pendidikan. Yang pertama tentang pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang melibatkan proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses belajar. Kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Hingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama, Piaget. Bahwasanya berpendapat perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf. Tokoh yang kedua, David Ausubel. Menurut David Ausubel dalam buku karya DRS Bambang Warsita bahwa belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasi secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Tokoh yang ketiga, Jerome Bruner. Berpendapat teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan suatu aturan termasuk konsep. Tokoh yang keempat, Albert Bandura, yang menyatakan bahwa teori kognitif sosial merupakan faktor sosial dan kognitif dan juga faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Tokoh yang kelima, Kurt Lewin, yang juga merupakan tokoh teori belajar kognitif, yang menyatakan tentang teori belajar medan kognitif seperti yang dijelaskan oleh Nana Sugiana dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam teori belajar medan kognitif, belajar didefinisikan sebagai proses interaksional di mana pribadi menjangkau kawasan-kawasan baru dan merubah suatu yang lama. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan. Peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran. Menekankan pada pola pikir peserta didik, berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Menekankan pada pengalaman belajar dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik. Menerapkan reward and punishment. Hasil pembelajaran tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan guru, tetapi juga pada cara peserta didik memperoleh informasi tersebut. Kelebihan kelemahan teori belajar kognitif. Yang pertama, kelebihan teori belajar kognitif menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, berpikir kritis melalui teori kognitif, belajar tanggung jawab. Sebuah teori yang banyak digunakan di Indonesia cukup memberikan landasan teori memaksimalkan daya ingat. Kekurangan teori kognitif. Tidak semua pendidikan sesuai dengan teori kognitif. Tidak semua orang memiliki daya ingat yang sama, tidak memperhatikan perkembangan umum mereka. Siswa tidak sepenuhnya memahami materi yang diajarkan. Amazing!